Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk materi hari ini yaitu bab 3 tentang transformasi. Sebelum ke transformasi, Ibu akan ulang dulu tentang koordinat kartesius. Dalam matematika, sistem koordinat kartesius digunakan untuk menentukan tiap titik dalam bidang dengan menggunakan dua bilangan yang biasa disebut koordinat X atau aksis dan koordinat Y atau ordinat dari titik tersebut. Bentuk koordinat kartesius di sini terdiri dari sumbu X yang horizontal dan sumbu Y yang vertikal ya. Kemudian terdiri dari bilangan positif berada di sebelah kanan untuk sumbu X dan bilangan negatif di sebelah kiri untuk sumbu X. Sedangkan di sumbu Y ini terdiri dari bilangan positif di atas sumbu X dan bilangan negatif berada di bawah sumbu X. Kompetensi dasar yang kita pelajari di sini. Setelah mengikuti pembelajaran transformasi, siswa mampu yang pertama, memiliki rasa ingin tahu, percaya diri, dan ketertarikan pada matematika, serta memiliki rasa percaya diri pada daya dan kegunaan matematika yang terbentuk melalui pengalaman belajar. Kemudian yang kedua, mendeskripsikan lokasi benda dalam koordinat kartesius. Yang ketiga, memahami konsep transformasi, yaitu terdiri dari dilatasi, translasi, pencerminan, rotasi menggunakan objek-objek geometri. Kemudian yang keempat, menyelesaikan permasalahan dengan menaksir besaran yang tidak diketahui menggunakan grafik. Kemudian yang kelima, menerapkan prinsip-prinsip transformasi, yaitu dilatasi, translasi, pencerminan, rotasi dalam menyelesaikan permasalahan yang nyata. Materi di sini, kalian harus tahu tentang sistem koordinat. Kemudian baru ke transformasi. Transformasi ini dibagi menjadi 4 bagian, yaitu ada refleksi, pencerminan, translasi atau pergeseran, rotasi atau perputaran, dan dilatasi atau perubahan ukuran. Untuk yang akan kita bahas hari ini, yaitu tentang refleksi atau pencerminan. Apa itu transformasi? Transformasi dapat diartikan perubahan letak atau bentuk dari suatu bangun geometri menjadi bangun geometri yang lain. Dengan kata lain, suatu bangun geometri dapat diubah letak dan bentuknya. Sekarang kita masuki tentang refleksi atau pencerminan. Tujuan pembelajarannya yaitu siswa dapat menentukan hasil suatu titik jika direfleksikan atau dicerminkan terhadap sumbu X, sumbu Y, titik 0, garis Y sama dengan X, garis Y sama dengan negatif X, garis X sama dengan H, dan garis Y sama dengan K. Apa itu pencerminan? Refleksi atau pencerminan adalah proses mencerminkan setiap titik bangun geometri itu terhadap garis tertentu atau sumbu cermin atau sumbu simetri dengan menggunakan sifat benda dan bayangannya pada cermin datar.
Yang pertama kita cari pencerminan terhadap sumbu X. Di sini ada koordinat kartesius yang terdiri dari 4 titik A, B, C, dan D. Ya. Titik A berada di titik negatif 6,6, titik B di titik 3,4, titik C di titik min 4,-3, dan titik D berada di titik 7, negatif 6. Jika titik A kita cerminkan terhadap sumbu X, maka nanti bayangannya berada di bawah sumbu X, ya, karena titik A ini berada di atas sumbu X. Seolah-olah kita ambil cerminnya berada di sumbu X, ya. Maka kalau kalian berdiri di titik A, maka nanti bayangannya berada di depan titik A atau di titik A aksen, ya. Bisa kita hitung jaraknya di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Titik A berada di atas garis sumbu X, berada di jarak 6 satuan, ya. Maka nanti bayangannya berada di bawah sumbu X dengan jarak 6 satuan. Kita hitung dulu. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maka berada di titik negatif 6, negatif 6. Kemudian titik D di sini berada di titik 7, negatif 6. Kita cerminkan terhadap sumbu X, maka kita hitung jaraknya dari sumbu X. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 satuan dari sumbu X. Ya. Maka nanti bayangannya kita hitung dari X ke atas. Sebanyak 6 satuan juga. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maka berada di titik 7,6. Kemudian yang kedua yaitu pencerminan terhadap sumbu Y. Sebagai cerminnya di sini ada di sumbu Y, ini sumbu Y, ya. Maka kalau kita akan mencari bayangan dari titik C yaitu min 4, negatif 3, maka kita hitung jaraknya dari C ke garis sumbu Y. 1, 2, 3, 4. 4 satuan dari sumbu Y. Maka nanti bayangannya juga 4 satuan dari sumbu Y. Kita hitung 1, 2, 3, 4. Maka tepatnya di titik 4, negatif 3. Kemudian di sini ada titik B berada di sebelah kanan dari sumbu Y, maka nanti bayangannya berada di sebelah kiri sumbu Y. Ya. Kita hitung jaraknya 1, 2, 3. 3 satuan dari sumbu Y, maka nanti bayangannya juga harus 3 satuan dari sumbu Y. Kita hitung 1, 2, 3. Ya. Jadi titiknya berada di titik negatif 3,4. Kemudian di sini pencerminan terhadap garis Y sama dengan X. Ini sebagai cerminnya, ya. Ini adalah garis Y sama dengan X. Misalkan bayangan yang mau kita cari adalah titik A, ya. Titik A kita garis ke sumbu Y sama dengan X di sini. Kita hitung jaraknya sama dengan garis dari A sampai Y sama dengan X, ya. Kita garis juga ke bayangannya, yaitu ke A aksen, ya. Maka di sini titiknya berada di titik 6, negatif 6, ya. Kemudian untuk
garis pencerminan terhadap garis Y sama dengan negatif X. Ini adalah garisnya. Maka kalau kita akan mencari bayangan C, kita garis di sini atau kita hitung satuannya. 1, 2, 3 setengah ya. 3 setengah satuan. Maka nanti bayangannya juga 3 setengah satuan. Dari garis Y sama dengan negatif X ya. 1, 2, 3 setengah. Sehingga tepatnya di titik C aksen 3,4. Kemudian pencerminan terhadap titik O atau 0,0. Titik O atau titik 0,0 itu letaknya di perpotongan antara sumbu X dengan sumbu Y di sini ya. Maka ini sebagai cerminnya berada di sini. Kalau kita akan mencari bayangan dari D, yaitu 7, negatif 6, titiknya di sini. Maka kita ukur dari D sampai 0,0. Kemudian bayangannya juga kita ukur panjangnya sesuai dengan benda dari D sampai 0,0 di sini ya. Sehingga bayangannya terletak di negatif 7,6. Kemudian kita cari pencerminan terhadap garis X sama dengan 2. Garis X sama dengan 2 itu letaknya di X sama dengan 2 di sini ya. Kemudian kita garis sejajar dengan sumbu Y. Ini adalah titik X sama dengan 2 ya. Jadi nanti cerminnya berada di garis sini. Kita akan mencari bayangan dari titik yang lain B, A, B, C dan D ya. Kita cari bayangan dari C. C di sini ke garis X sama dengan 2, itu jaraknya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 satuan ya. Maka nanti bayangannya dihitung dari X sama dengan 2, itu juga 6 satuan. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Jadi letaknya di titik 8, negatif 3. Kemudian pencerminan terhadap garis Y sama dengan 2. Garis Y sama dengan 2, kita cari titik Y di angka 2 sini. Kemudian kita garis sejajar dengan sumbu X. Ini nanti sebagai cerminnya ya. Yaitu letak cermin. Maka nanti bayangannya, di sini bayangan dari B. Kita hitung jaraknya dari Y sama dengan 2, 1, 2 satuan. Maka bayangannya dari Y sama dengan 2 ke bawah itu juga 2 satuan. 1, 2. Maka titiknya berada di titik 3,0. Setelah kita perhatikan gambar, di sini ada sifat-sifat dari refleksi di atas. Yang pertama, pencerminan terhadap sumbu X itu A, B itu jika dicerminkan terhadap sumbu X, maka bayangannya menjadi A aksen A, negatif B. Jadi di sini A-nya adalah tetap, yang berubah adalah B-nya menjadi negatif B jika dicerminkan terhadap sumbu X. Kemudian yang kedua, pencerminan terhadap sumbu Y. Maka titik A yaitu A, B dicerminkan terhadap sumbu Y sehingga bayangannya menjadi negatif A, B. Di sini yang tetap adalah B-nya ya. Yang berubah adalah A-nya. Dari A menjadi negatif A. Kemudian pencerminan terhadap titik asal atau 0, 0,0. Jika titik A, B, maka dicerminkan terhadap titik 0,0, maka bayangannya menjadi negatif A, negatif B.
Jadi A dan B-nya berubah menjadi negatif. Kemudian yang keempat, pencerminan terhadap X sama dengan H, maka titik A, B dicerminkan terhadap X sama dengan H, maka bayangannya di sini X-nya berubah jadi 2 kali H dikurangi A, dan B-nya adalah tetap. Ya, jadi nanti yang dihitung itu adalah A-nya. Kemudian pencerminan terhadap Y sama dengan K. Di sini titik A, B dicerminkan terhadap Y sama dengan K, maka bayangannya menjadi A-nya tetap, ya. Kemudian 2K dikurang B, atau 2 kali K dikurangi B. Kemudian yang keenam, pencerminan terhadap garis Y sama dengan X. Maka titik A, B dicerminkan terhadap Y sama dengan X, itu bayangannya menjadi B, A. Jadi dibalik ya. Yang di sini A-nya di depan dan B-nya belakang, di sini berubah jadi B, A. Kemudian yang ketujuh, pencerminan terhadap garis Y sama dengan negatif X. Maka titik A, B dicerminkan terhadap Y sama dengan negatif X. Maka bayangannya menjadi negatif B, negatif A. Di sini dibalik dan diubah jadi negatif dua-duanya ya. Jadi negatif B dengan negatif A. Di sini ada beberapa contoh. Yang pertama yaitu pencerminan terhadap sumbu X. Jika titik A yaitu 5,3, maka dicerminkan terhadap sumbu X, bayangannya menjadi 5, negatif 3. Di sini 5-nya tetap, dan yang berubah menjadi negatif adalah 3-nya. Ya. Dicerminkan terhadap sumbu X, X-nya jadinya tetap. Kemudian pencerminan terhadap sumbu Y. Titik A 5,3 dicerminkan terhadap sumbu Y, maka bayangannya menjadi negatif 5,3. Yang tetap adalah Y-nya atau angka 3 di sini ya. Kemudian X-nya 5-nya berubah negatif 5. Kemudian yang ketiga, pencerminan terhadap titik asal atau 0, 0,0. Maka ada titik P yaitu 3, negatif 2 dicerminkan terhadap 0,0, maka atau bayangan dari P aksen di sini adalah min 3,2. Jadi angkanya yang positif jadi negatif, yang negatif jadi positif. Ya. Kemudian pencerminan terhadap titik A, B, maka P titik P 3, negatif 2 dicerminkan terhadap 1,4, maka bayangannya menjadi 2 kali 1 dikurangi 3, 2 kali 4 dikurangi negatif 2. 2 kali 1 itu satunya adalah titiknya ya. Kemudian negatif 3 itu adalah dikurang 3, 3 dari sini ya. Maka 2 kali 1 adalah 2 dikurangi 3 jadi negatif 1. Kemudian 2 kali 4, 8 dikurangi 2, negatif dengan negatif jadi positif. Jadi 8 ditambah 2 jadi 10. Kemudian pencerminan terhadap X sama dengan H, maka titik B 4,6 dicerminkan terhadap X sama dengan 2, maka bayangannya menjadi 2 kali 2 dikurangi 4. Maka 6-nya itu adalah tetap,
Ya, jadi yang berubah adalah X-nya. Dengan 2 kali 2, 4, dikurangi 4 jadi 0. Maka hasil bayangannya adalah 0,6. Kemudian yang keenam, pencerminan terhadap Y sama dengan K. Titik B 4,6 dicerminkan terhadap Y sama dengan negatif 3, maka bayangannya menjadi 4,2 kali negatif 3, negatif 6 ya. Negatif 6 dikurangi 6, hasilnya negatif 12. Sehingga bayangannya jadi 4, negatif 12. Kemudian yang ketujuh, pencerminan terhadap garis Y sama dengan X. Titik P 7,1 dicerminkan terhadap garis Y sama dengan X, maka bayangannya menjadi 1,7 ya. Dibalik jadinya nih. Yang tadinya 7-nya di depan jadi di belakang ya. Kemudian satunya pindah ke depan. Kemudian yang ke-8, pencerminan terhadap garis Y sama dengan negatif X. Maka bayangan dari P 7,1 menjadi negatif 1, negatif 7. Cuma berubah jadi negatif, sama seperti yang Y sama dengan X ini ya. Dibalik titiknya, yang tadinya 7,1 jadi negatif 1, negatif 7. Kemudian di sini ada tugas, nanti kalian kerjakan di buku tugas, kemudian kalian foto dan kirim ke WA Ibu ya. Untuk materi refleksi cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.